ketika kita berpuasa, maka kita ini menyiapkan akan kirbat yang baru. Kalau kirbatnya lama, lawatan Tuhan datang, ya jadi euforia sementara, setelah itu pecah. Anggur baru itu terbuang, saudaraku. Sia-sia. Shalom, saudaraku. Saudara, hari-hari ini dalam doa 10 hari yang biasa kita lakukan setiap tahun, kami selalu menyelenggarakan doa dan puasa. Nah, mengenai puasa, saudara, ada banyak pelajaran yang bagus. Saudara bisa temukan di berbagai buku-buku pelajaran tentang arti dan tujuan puasa. Itu semuanya baik, semuanya bagus. Tapi kali ini kita akan belajar akan makna tujuan puasa, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang puasa tersebut. Jadi ini tidak bertentangan dengan pelajaran-pelajaran puasa yang lain, tapi ini khusus apa yang disampaikan Tuhan Yesus mengenai berpuasa. Nah, saudara, kita lihat Matius 9 ayat yang ke-14 sampai 17. Di situ dikatakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jadi ini pertanyaan dari murid-murid Yohanes yang melihat bahwa murid-murid Tuhan kok nggak berpuasa, begitu ya. Artinya mereka tidak melakukan akan puasa itu seperti yang dilakukan oleh murid Yohanes dan orang-orang Farisi yang berpuasa seminggu 2 kali, begitu, saudara. Ayat 15, jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nanti saya akan jelaskan, saudaraku, tapi saya akan baca lebih lanjut ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Kirbat, saudara, kantong kulit ya. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudaraku, ini adalah perikop hal berpuasa, dan kita akan temukan 3 makna dari apa yang Tuhan sampaikan ini. Saudaraku, menjawab pertanyaan murid Yohanes tadi, ada kalimat di situ, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita? Sahabat mempelai bersedih, berduka cita, atau istilah kita prihatin ya, berprihatin, sementara mempelai itu masih bersama dengan mereka. Itu jawaban Tuhan. Tetapi nanti ketika mempelai pria itu diambil daripada mereka, maka mereka akan berpuasa. Nah, makna rohaninya apa, saudaraku? Saya menafsirkan makna rohaninya, ketika mempelai itu kan gambaran dari kasih, ya, kasih mula-mula ya. Jadi kayak kalau ada mempelai itu kan isinya seneng-seneng, sukacita karena ada cinta yang sangat kuat ya. Kalau mempelai itu kan demikian, saudara ya. Jadi saya menafsirkan ketika kasih mula-mula itu memudar,
Seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4 kepada jemaat Efesus. Kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Nah, ketika kasih mula-mula itu mulai surut, mulai memudar, jadi cinta kita kepada Tuhan itu mulai berkurang-kurang, itulah saatnya untuk berpuasa. Itu makna pertama, saudara. Paham ya? Nah, kemudian makna yang kedua ada di ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Jadi, kalau ada baju tua yang robek, ada lubang, kan harus ditambal. Tapi penambalnya ini kalau masih kain yang belum disusut, masih baru, itu nggak boleh langsung ditempel. Kalau ditempel, nggak match, saudaraku, nggak cocok dengan baju tua yang sudah tidak susut. Nanti ketika dicuci, yang tambal, alat penambalnya, di kain penambalnya ini susut malah mengkoyakkan akan baju yang tadinya mau ditempel itu, dan akhirnya malah makin besarlah koyaknya begitu. Nah, apa artinya? Dikaitkan dengan puasa. Saudaraku, puasa itu ya seumpama kita ini kain mau nambal. Jadi ini berbicara tentang syafaat, saudaraku. Misalnya di gereja saudara merasakan kok kasih itu kurang. Di gereja saudara merasa kok gairah untuk melayani Tuhan kurang, dan saudara rindu untuk bersyafaat, minta gitu ya. Minta pada Tuhan supaya gereja kembali disegarkan, untuk itu saya bersyafaat. Nah, untuk bersyafaat itu si pendoa syafaat ini harus rela disusut. Artinya apa? Dia tidak boleh membawa dirinya sendiri. Dia harus diproses sama Tuhan. Dan puasa merupakan bagian dari menyusutkan kita, bukan menyusutkan tubuh, saudaraku, tapi hati, roh kita, pikiran kita, kerinduan kita itu akan dimurnikan melalui penyusutan tersebut. Jadi kita ini diumpamakan seperti secarik kain yang harus disusut, karena kalau kita ada kerinduan untuk menambal kekurangan, menambal lubang yang ada di, taruh kata, pelayanan di gereja, atau bahkan ada yang berdoa syafaat untuk pemerintahan dari bangsa negaranya, dia harus mau disusut betul-betul sehingga nggak pakai dirinya sendiri lagi, tapi murni Tuhan, roh doa itu yang mengambil alih, roh syafaat itu yang mengambil alih, sehingga dia bisa bersyafaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mengenai syafaat, saudaraku, itu kan digambarkan menambal lubang, ya kan, menambal robeknya baju tua itu. Dalam Yehezkiel 22 ayat yang ke-30, coba kita lihat, saudaraku, ya, Yehezkiel 22 ayatnya yang ke-30. Ditulis di sana dalam bahasa Indonesia, dalam versi LAI, Aku di sini Tuhan ya, mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu. Nah, ini urusan negeri waktu itu dalam konteks Israel. Jadi pendoa syafaat itu bisa berdoa untuk apa? Dia bisa mempertahankan keluarganya, ya, sedang diserang iblis, sedang ada masalah, ada lubang begitu yang bisa dimasuki iblis, atau gereja tempat dia ditaruh oleh Tuhan untuk melayani. Pendoa syafaat itu seperti mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan.
Jadi ketika ada dosa, ketika ada kekacauan di dalam tubuh Kristus, dalam gereja, harus ada pendoa-pendoa syafaat yang menghadap Tuhan dan mendirikan tembok, istilahnya saudaraku ya, mendirikan tembok yang lubang itu, menutup tembok yang lubang itu dengan doa-doanya. Untuk itu orang tersebut harus rela diproses Tuhan terlebih dahulu sehingga dia bisa berdoa murni dipakai oleh Tuhan melalui gambarannya kain penambal yang disusut terlebih dahulu itu. Jadi puasa adalah salah satu syarat ketika kita masuk dalam pelayanan doa syafaat yang serius, saudara. Untuk gereja, kita merindukan apa supaya ganti murka Tuhan yang datang, maka berkat itu yang melimpah. Caranya gimana? Doakan. Tapi untuk berdoa, berpuasalah, saudara. Nanti melalui puasa, doa-doa kita akan cocok, match gitu ya, untuk menambal. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya, versi NIV, saudara. Dikatakan di dalam Yehezkiel 22 ayat 30 ini, I look for someone among them who would build up the wall, ya, membangun dinding, and stand before me in the gap. Jadi mendirikan tembok atau berdiri before me in the gap. Jadi ketika Tuhan itu mau menghukum ganti murka, justru karena ada yang bersyafaat. Makanya Tuhan Yesus kan disebut juru syafaat kita gitu ya. Karena dia yang mewakili kita. Bahkan dia yang sudah menerima hukuman yang seharusnya menimpa kita gitu ya. Dia menjadi juru syafaat kita. Nah, kita pun juga belajar melalui doa. Tetapi ditambah dengan puasa, maka kita akan mendirikan tembok yang kuat. Kita akan standing in the gap, ya, on behalf of the land. Landnya ini bisa local church, bisa family, bisa apa. Kita bisa standing in the gap. So I would not have to destroy it. Jadi saudaraku, itulah pentingnya berpuasa. Nah, sekarang poin yang ketiga. Pertama sudah ya, puasa itu ketika kasih mula-mula itu hilang atau memudar, berpuasalah. Nanti Tuhan akan memulihkan. Kedua, ketika kita mau bersyafaat untuk sesuatu, berpuasalah. Supaya kita ini dalam doa-doa syafaat kita itu dipimpin Roh Kudus, doa kita cocok, nggak ngawur, saudaraku ya. Nah, kalau maunya mendoakan, maunya bersyafaat, nambah lubang, tapi malah menghancurkan semuanya. Tidak demikian. Yang ketiga adalah ayat 17, saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Saudaraku, puasa akan mengubah, menyiapkan dan mengubah diri kita untuk siap menyambut anggur baru, lawatan Tuhan dengan cara yang baru, yaitu dengan kirbat yang sesuai. Nah, ini bisa pribadi, tapi bisa korporat, saudaraku. Korporat tentunya harus dimulai dari pribadi-pribadi. Ketika kita berpuasa, maka kita ini menyiapkan akan kirbat yang baru. Kalau kirbatnya lama, lawatan Tuhan datang, ya jadi euforia sementara, setelah itu pecah. Anggur baru itu terbuang, saudaraku. Sia-sia.
Ya itu sering terjadi ya. Tuhan melawat suatu tempat, wah terjadi euforia, sukacita, ya apa itu holy laughter, apa itu macam-macam lah saudara. Tapi karena tidak ada yang bersyafaat, nggak ada yang menyiapkan ini, kirbat yang baru, masih pakai kirbat lama yang belum disesuaikan dengan anggur baru itu, nah maka justru pecah saudaraku. Karena anggur yang baru itu masih berfermentasi, jadi ketika dia dituang, dimasukkan dalam kirbat yang lama, kirbat lama ini kaku dan tidak bisa menampung akan anggur yang masih keras itu, yang masih berfermentasi itu, akhirnya robek, pecah, dan anggur baru tersia-sia, terbuang saudara. Jadi kirbatnya harus sesuai. Saya ulang ya, tadi sudah dua hal sudah, tapi saya ulang lagi menutup akan pelajaran kita hari ini, yaitu tujuan berpuasa menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika kasih mula-mula memudar, mempelai itu rasanya Yesus bukan lagi mempelai gitu ya. Kok cintaku pada dia sudah tidak seperti dulu, berpuasalah. Yang kedua, ketika aku mau bersyafaat untuk gerejaku, untuk keluargaku, untuk negaraku, untuk sesuatu yang aku ingin supaya Tuhan memberkati. Kalau ada kesalahan, ada lubang, aku datang memintakan ampun supaya terjadi pertobatan. Nah, saudara, ini harus dengan puasa, yaitu kain yang disusut supaya match, cocok untuk nutup lubang itu. Yang ketiga, kalau kita rindu lawatan Tuhan, anggur baru, mari kita berpuasa. Sehingga kita menyiapkan pribadi kita sebagai bejana yang baru, menyambut anggur baru cocok, dan secara korporat juga cocok anggur baru, terpelihara, dan demikianlah karya Roh Kudus tidak tersia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.